Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Praktikum Terintegrasi dari kelompok B yang beranggotakan Hagi Anwar, Afi Mardika Cahayakesuma, Muhammad Fikri Pradapati, Christian, Chandra Dwi Saputra, dan Ali Nur Rahman. Selanjutnya yaitu jelaskan tentang bisnis plan. Yang pertama, nama perusahaan PT Poker, kemudian jenis usahanya pembuatan kursi, alamat usaha di daerah istimewa Yogyakarta, visinya menjadi pengembang kursi terpadu kepada masyarakat, misinya menyediakan produk kursi yang dapat dinikmati masyarakat, menghasilkan produksi kursi yang multifungsi, mengembangkan produksi kursi yang berkualitas dan bernilai lebih. Kemudian ada deskripsi produk kursi yang dibuat menggunakan bahan yang berkualitas dan memiliki daya tahan yang kuat, target mahasiswa, anak kos, dan lain-lain. Keunggulannya tidak gampang goyang, harga terjangkau, kuat dan tahan lama. Kemudian ada bisnis plan-nya, ada lambang perusahaan, kemudian manajemen struktur organisasi perusahaan yaitu CEO yang bertugas sebagai pemimpin dan pengarah kebijakan perusahaan. Kemudian ada divisi pemasaran, yaitu tim yang bertugas untuk menentukan sasaran pasar, promosi iklan, dan lain-lain yang berhubungan dengan penjualan produk kepada konsumen. Kemudian divisi produksi yang bertugas untuk membuat produk yang telah didesain oleh divisi desain sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kemudian ada tim divisi desain yang bertugas untuk membuat desain kursi dan mengembangkan produksi selama jangka periode tertentu. Di sini susunan jabatannya. Kemudian ada bisnis plan lagi, yaitu rencana pemasaran, yaitu ada laporan pemasaran produk, pangsa pasar produk, target pasar dengan smart, kemudian strategi pemasaran, menentukan anggaran, rencana evaluasi perusahaan, kemudian ada rencana distribusi lokal, yaitu perusahaan yang menerapkan berbagai jenis distribusi yang tersedia dalam skala lokal, artinya produk yang akan dipasarkan dalam skala daerah saja, dalam hal ini di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ada pengukuran dan pengolahan data antropometri. Sini ingin disebutkan ergonomi, yaitu suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat serta keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja yang baru maupun merancang perbaikan suatu sistem kerja yang telah ada. Kemudian ada antropometrinya, yaitu pengetahuan yang menyangkut pengukuran dimensi tubuh manusia dan karakteristik khusus lain dari tubuh yang relevan dengan perencanaan alat atau benda yang digunakan manusia. Pengukuran dan pengelolaan data antropometri, kami ambil salah satu hasil dari lab ergonomi untuk mengelola data. Dalam pengelolaan datanya itu kami menggunakan rumus sebagai berikut: mencari sigma x-nya, mencari sigma x kuadratnya, mencari sigma x pangkat 2, mencari x rata-rata, mencari s-nya, mencari BKA-nya, mencari BKB-nya, mencari N-nya. Selanjutnya, dalam tabel pengukuran dan pengelolaan data antropometri itu kami mencari setuju atau tidak setujunya, cukup atau tidak cukupnya dalam pengukuran dan pengelolaan data. Tapi yang kami lihat dari hasil setuju atau tidak setuju, kebanyakan setuju karena nilainya mencukupi. Tapi cukup atau tidak cukupnya itu berbanding beda dengan setuju sama tidak setuju, karena dari cukup dan tidak cukup itu hampir sama. Oke, baik. Pembuatan desain produk. Nah, pada desain kali ini, rangkaian usaha untuk mempelajari dan merencanakan benda pakai yang fungsional, ergonomis, dan estetis sehingga menjadi lebih bernilai dan bermanfaat bagi pengguna konsumen. Nah, pembuatan desain produk itu ada langkah-langkahnya. Langkah pembuatannya yang pertama, kerangka kursi, yang dimana gambarnya seperti ini. Yang kedua, ada bantalan kursi. Dan yang ketiga, pelapis kerangka kaki kursi agar kaki tersebut
kursi ketika digoyangkan itu tidak goyang dan tidak dapat mengakibatkan cedera atau kecelakaan. Dan ini dia bisnis plan dari hasil tersebut, Bill of Material (BOM), yang berfungsi sebagai daftar lengkap dari sebuah bahan suku cadang hampir setiap item yang dibutuhkan produsen. Nah, adapun kode-kode tersebut seperti ini bisa dilihat dari tabel-tabel berikut. Ada kode, level, nama komponen, quantity, make or buy, yang dimana itu kami mulai dari level 0, yang dimana level 0 tersebut itu kursi terintegrasi yang 1 unit make, dan sampai pada bagian pengecetan yang itu dibeli. Nah, bill of materialnya kursi terintegrasi itu dari level 0, lem cat level 1, kerangka kursi, bantalan pelapis kaki kursi level 2. Nah, perencanaan proses Operation Process Chart atau OPC sebagai suatu alat yang menggambarkan kegiatan atau aktivitas kerja secara sistematis dan jelas. Nah, perencanaan prosesnya yaitu pada gambar tersebut. Nah, masuk ke kesimpulan. Kesimpulan secara keseluruhan, perusahaan ini memiliki kelebihan yang membedakan dengan perusahaan lainnya, yakni memiliki produk yang multifungsi, berkualitas, dan nyaman digunakan oleh konsumen, dengan target pasarannya adalah pelajar di daerah istimewa Yogyakarta tersebut. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Material Recruitment Planning atau MRP. Perencanaan kebutuhan material adalah metode penjadwalan untuk Purchase Plan Order dan Manufacture Plan Order. Moto dari MRP adalah memperoleh material yang tepat dari sumber yang tepat untuk penempatan yang tepat pada waktu yang tepat. Nah, perhitungan MRP ini menggunakan aplikasi POM-QM for Windows. Itu data title pertama yang diisi adalah PT Poker, number of bomb lines-nya itu diisi 2, dan number of flash periodenya itu diisi 6. Dan perhitungannya itu itemnya ada 6 kaki kursi, penyangga kursi, sandaran kursi, alat kursi, baut, dan cat. Jadi hasil MRP dari kursi itu ada kaki kursi, penyangga kursi, sandaran kursi, alat kursi, baut, dan cat. Lalu pengendalian kualitas atau quality control secara umum didefinisikan sebagai sebuah sistem yang digunakan untuk mencapai tingkatan kualitas yang diinginkan dari sebuah produk atau jasa. Nah, ini pengendalian kualitas check sheet dalam 1 bulan. Itu minggu pertama jumlah produksi itu ada 60 dengan jenis bengkoknya ada 9, patah kayunya ada 3, patah papan ada 5, papan pecahnya ada 5, lem beku ada 2, cat bekunya ada 2, jumlah 26. Persentase kecacatan 43%. Pada minggu kedua itu jumlah produksi 50 dengan jenis bengkoknya ada 11, patah kayu ada 5, patah papan ada 3, papan pecah ada 3, lem beku 1, cat beku 1, jumlahnya 24. Persentase cacat 48%. Pada minggu ketiga itu jumlah produksinya 70. Jenis bengkok ada 30, patah kayu 4, patah papan 4, papan pecah ada 4, lem beku ada 3, cat beku ada 3, jumlahnya ada 48, persentase kecacatan 69. Minggu keempat itu jumlah produksinya ada 30. Jenis bengkok 20, patah kayu 2, patah papan 1, papan pecah 1, lem beku 1, cat beku 1, jumlahnya 26.
persentase kecacatan 87%. Jadi total checksheet dalam sebulan itu ada jumlah produksinya 210, dengan cacatnya jenis bengkoknya ada 70, patah kayunya ada 14, patah papan ada 13, papan pecah ada 13, lem beku ada 7, cat bekunya ada 7, jumlahnya 124. Persentase total kecacatan selama sebulan itu 247%. Kemudian persentase kecacatan, jenis cacatnya itu ada 6. Bengkok paku, kayu patah, papan pecah, lem beku, cat beku. Dengan jumlah bengkok paku itu ada 85, terus kayu patah ada 14, papan patah ada 13, papan pecah 13, lem beku 7, cat beku 7, dengan total 139. Kemudian jumlah kumulatifnya itu bengkok paku ada 85, kayu patah 99, papan patah 112, papan pecah 125, lem beku 135, cat beku 135. Dengan persentasenya bengkok paku itu 60%, kayu patah 10%, papan patah 9%, papan pecah 9%, lem beku 5%, cat beku 5%. Persentase kumulatifnya itu bengkok paku 61%, kayu patahnya 71%, papan patah 81%, papan pecah 90%, lem beku 97%, cat bekunya 97%. Kemudian jumlah produk cacat minggu pertama, jumlah produksinya 60, jumlah cacatan 26, persentase kecacatan 43%, CL-nya 0,59, UCL-nya 2,87, LCL-nya 1,69. Dan minggu kedua jumlah produksinya 50, jumlah cacatnya 24, persentasenya 48%. Dengan CL-nya 0,59 juga, UCL-nya 2,87, LCL-nya 1,69. Minggu ketiga jumlah produksinya 70, jumlah cacatnya 48, persentase kecacatan 69, CL-nya 0,59, UCL-nya 2,87, LCL-nya 1,69. Pada minggu keempat itu jumlah produksinya ada 30, jumlah cacatnya 26, persentase kecacatannya 87%. CL-nya 0,59, UCL-nya 2,85, LCL-nya 1,67. Totalnya dalam sebulan itu ada 210 produksi dengan jumlah cacat 124. Persentase kecacatannya itu 247%. UCL-nya 11,48, LCL-nya 6,76. Kesimpulannya bahwa dalam produksi kursi terdapat kecacatan yang dominan. Banyak terjadi kecacatan, yaitu bengkok paku 60%, terendah lem beku dan cat beku 5%. Untuk itu batas kontrol atas dan bawah pada produksi terkendali. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan untuk hasil analisis biaya. Pertama itu untuk likuiditas, current ratio itu tahun 2021 ada 164,846%, quick ratio 114,656%. Solvabilitas debt to asset ratio itu ada 0,006%. Terus debt to liquidity ratio itu ada 0,008%. Selanjutnya ada aktivitas inventory turnover itu ada 3 kali. Terus lamanya persediaan ada 51 hari. Terus working capital turnover itu 0,709 kali. Terus profitabilitas ada di return on investment ada 0,264%, return on equity ada 43,652%. Analisis biaya, kesimpulan analisis biaya pada PT Proker.
Posisi keuangan yang pertama itu posisi keuangan PT Proker dilihat dari tingkat rasio likuiditas dan tahun 2023 dalam posisi baik karena aktivitas lancar lebih besar dari hutang lancar. Selanjutnya, dari perhitungan solvabilitas yang telah dilakukan, maka terlihat bahwa persentase debt to total asset ratio pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 23%. Hal ini disebabkan karena naiknya aktiva dan hutang. Selanjutnya, tingkat efektivitas PT Proker bila dilihat dari working capital turnover pada tahun 2023 mengalami kenaikan. Terus tingkat profitabilitas PT Proker bila dilihat dari return on investment pada tahun 2023 mengalami kenaikan 28%. Selanjutnya, Enterprise Resource Planning (ERP). ERP memiliki keuntungan dalam penggunaan yang dimana perusahaan dapat membantu dan dalam proses produksi, pemesanan, pembelian, penjualan, dan inventory management, serta mempermudah dalam perhitungan kuantitatif di kalangan pemasok atau supplier, pelanggan, dan juga distributor. Selain itu, dapat menghemat biaya sekaligus waktu dalam proses manajemen dan mengurangi adanya duplikat data. Dan demikian ada Enterprise Resource Planning, itu pembuatan ERD. Dan di slide selanjutnya ada Enterprise Resource Planning ERP pembuatan DFD. Sekarang Enterprise Resource Planning atau ERP, kesimpulannya permasalahan sistem yang berjalan saat ini adalah pencatatan laporan secara manual, yaitu mencatat segala persediaan barang yang ada dengan laporan tertulis yang ditulis langsung oleh petugas, kemudian dihitung kembali dan disesuaikan dengan stok yang ada. Merancang sistem informasi inventory berbasis web pada barang di Workbench area Surabaya, yaitu merancang sistem informasi menggunakan konteks diagram, data flow diagram atau DFD, dan ERD. Sistem informasi inventory yang telah dirancang diharapkan akan memudahkan pengguna dalam melakukan barang masuk dan keluar, sehingga pengolahan laporan persediaan dapat dilakukan dengan baik. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya dimaafkan. Mungkin karena presentasi ini dilakukan secara online, hasil dari presentasi kami kurang maksimal. Jadi mungkin kedepannya bisa dilakukan secara offline untuk dapat menghasilkan presentasi yang lebih baik. Sekian dari kami. Terima kasih.